Assalamualaikum. Ya, kemarin saya dapat request untuk dibuatkan video tentang cara melukis pembentukan bayangan pada 3 cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu cermin datar. Nah, ini yang cukup simpel karena hanya menggunakan satu sinar istimewa, di mana sinar yang datang sejajar sumbu utama melalui benda tanpa dipantulkan. Jadi, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita langsung membuat yang pertama sumbu utamanya. Ya, kalau bisa warna hitam dulu ya. Oke. Karena dia cermin datar, maka kita buat garisan di sini sebagai cermin datar, berbentuk datar juga ya, lurus. Nah, jika bendanya berada di sini, ini benda, oke? Berarti kita buat sinar istimewanya, kita menggunakan warna merah untuk membedakan sinar istimewanya. Ini harus lurus masuk ke cermin dan tanpa dipantulkan, berarti dia harus diteruskan masuk ke dalam cermin sehingga bayangannya nanti akan terdapat di dalam cermin. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya otomatis dia adalah maya karena dia berada di dalam cermin, sedangkan bendanya dia nyata karena dia berada di depan cermin. Oke. Dan yang harus kita ketahui bahwa untuk membentuk bayangan pada cermin datar, yang harus diperhatikan adalah jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Jadi ini harus sama. Jadi cukup seperti itu, sehingga kita bisa tulis sifat bayangannya adalah maya dan tegak. Itu saja. Sama besar juga karena tidak ada pemantulan, sehingga sinar yang datang hanya diteruskan saja masuk ke dalam cermin sehingga besaran objeknya sama. Oke, next ke cermin cekung. Untuk cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Oke, kita langsung buat. Ini untuk yang pertama, dimana kita buat sumbu utamanya dulu, kemudian kita buat bentukan cerminnya. Oke, yang harus kita perhatikan, kita harus meletakkan titik fokus dengan titik R di depan cermin. Oke, kita juga membuatnya di belakang cermin. Untuk di belakang cermin, di belakang cermin kita harus pakai F aksen. Nah, jaraknya gimana? Jarak fokus ke cermin itu harus sama dengan jarak fokus ke R-nya atau kelengkungannya, pusat kelengkungannya. Begitupun dengan fokus aksen ke cermin itu harus sama. Jadi semuanya harus sama jaraknya. Kenapa? Karena R itu sama dengan 2 kali F. Oke. Nah, kita buat sinar istimewa yang pertama, di mana sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Berarti ada sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama. Sumbu utamanya dia horizontal ya, lurus. Maka kita buat lurus, kemudian kita buat lagi garis melalui titik fokus. Berarti setelah dipantulkan dia akan masuk ke titik fokusnya. Oke? Jadi seperti ini. Berarti penjabaran garisnya dia akan masuk ke melalui titik sumbu utama, kemudian dia masuk ke fokus, berarti pemantulannya seperti ini, keluarnya seperti itu. Oke. Ini sinar istimewa yang pertama. Selanjutnya sinar istimewa yang kedua. Oke, kita buat lagi garisnya sama. Kita buat dulu sumbu utamanya, kemudian kita buat garis cerminnya melengkung.
melengkung ya. Ingat, fokus lagi, kemudian R lagi, kita kira-kira saja. Di sini juga ada fokus. Oke, fokus aksen. Oke. Untuk sinar istimewa yang kedua, di mana sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi dia akan masuk ke fokus. Kemudian setelah masuk di fokus akan dipantulkan melalui sejajar dengan sumbu utama, sejajar sumbu utama. Jadi seperti ini. Maka penjabaran arahnya dia masuk ke fokus, kemudian keluar setelah dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kita buat garis, kemudian kita buat di sini F-nya, di sini ada R-nya, dan di sini ada F aksen. Sinar yang melewati pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali pada lintasan yang sama. Berarti kita buat, jadi dia masuk di R. Nah, ini terserah dia mau masuk di melalui lewat bawah atau lewat atas, sama saja sebenarnya. Oke, kita perpanjang cerminnya. Oke, jadi dia bisa masuk ke sini atau bisa lewat di atas juga, sebenarnya bisa saja. Nah, bisa seperti ini. Jadi tergantung ya, jadi tergantung. Sedangkan arah pergerakannya, jadi dia masuk ke sini dan dipantulkan kembali ke R. Ya, cukup simpel untuk sinar istimewa yang ketiga. Oke. Nah, bagaimana pembentukan bayangan cermin ceku? Nah, yang harus kita ketahui di sini ada kuncinya, di mana ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu selalu berjumlah dengan 5. Jadi kalau di sini bendanya di ruang pertama, berarti bayangannya harus di ruangan keempat. Ini 2, berarti di sini harus 3. Di sini ketiga, berarti bayangannya harus di ruangan 2. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya letak bayangannya salah, maka tidak sesuai dengan 5, berarti itu salah ya. Harus sama dengan 5. Oke, kita coba. Yang pertama, kita buat dulu sumbu utamanya. Sumbu utamanya warna hitam saja dulu. Oke, sumbu utamanya. Kemudian kita buat cermin cekungnya, letak titik F-nya dan letak titik R-nya. Di sini juga kita buat titik F aksen. Oke. Di mana ruangan bendanya? Di sini yang dekat dengan cermin dia ada ruangan pertama, di antara R dengan F dia ruangan kedua, di belakang R dia 3. Sedangkan ruang keempat berada di dalam cermin. Oke. Misalnya bendanya berada di ruangan kedua. Oke, ruangan kedua dulu. Misalnya bendanya ada di sini. Oke. Jadi untuk menentukan bayangannya, kita hanya membutuhkan 2 sinar istimewa saja. Jadi mau pakai sinar istimewa yang pertama bisa, dan kedua juga bisa. Mau yang ke pertama dengan yang terakhir, yang ketiga bisa. Jadi terserah adik-adik mau pakai yang mana. Oke, jadi saya pakai yang pertama dengan ketiga saja. Kita coba. Oke, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, oke, akan dipantulkan masuk ke fokus. Oke. Nah, ingat pada saat membuat seperti ini kita harus buat arah sinarnya. Oke. Nah, setelah itu tadi saya mau pakai yang ketiga ya. Oke. Berarti sinar yang datang melalui pusat kelengkungan cermin, jadi harus kena titik R-nya dan titik bendanya juga.
Oke, kalau misalnya cerminnya tidak kena, berarti perbesar saja cerminnya. Oke, seperti ini. Oke, arahnya jadi masuk ke sini, pantulkan lagi ke sini. Nah, lihat titik yang berempekan itu adalah letak bayangannya. Berarti bayangannya ada di bayangannya ada di sini. Oke, bayangannya ada di situ. Berarti sesuai dengan teori ruangan benda tambah ruangan bayangan sama dengan 5, bendanya ada di 2. Oke, ini bendanya, dan bayangannya ada di ruangan ketiga. Jadi ini bayangan dan ini bendanya. Berarti sudah benar. Kalau sudah jumlahnya sama dengan 5, berarti sudah benar. Nah, bagaimana jika bendanya berada di ruangan 1? Oke, kita gambar. Kita buat dulu sumbu istimewanya. Maksud saya sumbu utamanya. Kemudian kita buat garis cerminnya. Di sini F-nya, kemudian di sini R-nya, di sini F aksen. Kita kira-kira saja. Ingat, harus sama ya jaraknya. Fokus ke lensa, R ke fokus, dengan F aksen ke lensa cermin. Oke, kalau bendanya ada di ruangan pertama, oke, hanya ada di pertama. Kemudian kita pakai sinar istimewa yang pertama dulu, yang lebih mudah. Masuk ke sini, kemudian kita pantulkan masuk ke fokus. Kita perpanjang saja sebenarnya. Oke, panjang. Oke. Nah, setelah itu kita pakai sinar istimewa yang ketiga lagi. Oke, sinar yang datang masuk di R, kemudian kena bendanya. Oke, kena bendanya. Nah, coba perhatikan. Kalau kita lihat di dua garis ini, dia tidak akan bertemu, dia tidak akan berhimpit, sehingga yang kita himpitkan nanti cukup yang berada di garis ini. Kita himpitkan, teruskan, yang juga kita teruskan. Jadi nanti akan, misalkan kita misalnya berada di sini ya, ini misalnya berhimpit, ini lurus, berhimpit, berarti bayangannya berada di sini. Oke, nah sesuai dengan teori ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5, berarti kita lihat ini ruangan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau bendanya di ruangan pertama, maka bayangannya di ruangan keempat. Berarti ini sudah terbukti. Oke, sudah benar. Maka kita uraikan sifatnya. Kita uraikan sifat yang ini dulu ya. Ini sifatnya dia karena dia berada di depan cermin, maka dia nyata. Ingat, kalau di depan cermin dia nyata, di belakang cermin dia maya. Maka ini sifatnya nyata. Karena dia terbalik dengan bentuk bendanya, maka dia terbalik. Nah, dan agak diperbesar ya. Misalnya bendanya ini kecil, maka dia agak lebih besar. Berarti dia diperbesar. Oke, sedangkan yang ini dia karena bayangannya berada di dalam cermin, berarti dia adalah maya, tegak. Dia tegak karena posisinya seperti dengan bendanya, dan diperbesar juga. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya bendanya berada di ruangan kedua? Oke, kita buat lagi sumbu utamanya, sumbu utama, kemudian kita buat cermin cekungnya, titik F-nya, titik R-nya, ini F aksen, ini benda ruangan kedua, ketiga, dan keempat. Bendanya di ruangan kedua ya? Ketiga ya tadi
tadi sudah kedua, berarti kita ambil yang ketiga. Oke, agak besar. Nah, saya pakai sinar istimewa yang pertama. Sinar yang masuk sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan masuk ke fokus. Oke, kemudian saya pakai sinar istimewa yang ketiga karena lebih simpel. Sinar yang datang masuk ke pusat kelengkungan cermin. Jadi harus kena bendanya dan harus kena titiknya. Jadi kalau seperti ini harus tambah aja besaran cerminnya. Oke, jadi seperti ini. Oke, ya sudah. Berarti bayangannya kita lihat di sinar yang berimpit, berarti bayangannya berada di merah, berarti bayangannya di sini. Oke, arah masuknya tadi seperti ini. Ingat, selalu harus kasih arah masuk sinarnya. Berarti sifat bayangannya adalah dia nyata karena dia berada di depan cermin, kemudian terbalik. Nah, lihat besarannya ini agak tinggi, setelah bayangannya ternyata dia agak kecil, berarti dia diperkecil. Oke. Nah, sekarang sudah clear untuk cermin cekung masuk di cembung. Nah, sama halnya dengan cermin cembung, cermin cekung, menurut saya, cermin cembung juga punya 3 sinar istimewa. Yang pertama, kita buat. Yang pertama, di mana sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah. Nah, kita buat dulu. Ini cembung ya. Cembung seperti ini. Di sini pakai F, di sini R, di sini F aksen, di sini R aksen. Jadi untuk cermin cembung kita harus membuat F aksen dan R aksen karena di sini dia adalah ruangan pertama, ruangan kedua, dan ruangan ketiga. Dan di sini ruangan keempat, dan tetap di sini adalah mayanya dan di sini nyata. Jadi ruangan pertama untuk cermin cembung terdapat di maya. Oke. Maka hanya ada satu kemungkinan letak bendanya, yaitu letak bendanya berada di ruangan keempat. Jadi nggak mungkin bendanya berada di ruangan 1 karena dia maya. Oke, kita buat dulu lah sinar istimewanya. Sejajar sumbu utama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah. Berarti sinar yang masuk sejajar sumbu utama berarti lurus, kemudian seolah-olah dipantulkan ke fokus. Oke. Nah, seperti ini. Karena dia seolah-olah, usahakan dia putus-putus garisnya. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Oke. Yang kedua kita gambar lagi. Bentukannya cembung. Dia F, dia R. F aksen, R aksen di sini ya. Oke. Sinar yang datang menuju titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi dia akan masuk ke sini. Oke. Dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Oke. Ya, ini. Karena sinarnya nggak mungkin masuk di dalam cermin, berarti yang di maya itu kita putus-putuskan garisnya. Oke. Garis putus-putus ya di sini. Oke. Oh ya, arahnya jangan lupa pakai arah ya biar lebih jelas. Kemudian yang ketiga, oke. Sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali jadi mirip dengan yang cekung tadi ya. Ini kemudian cembung F, di sini R, F aksen, R aksen. Jadi ada garis yang langsung masuk di fokus.
Ini saja. Ingat, dia harus kena di fokus di ruangan 1, 2, atau 3. Bukan di fokus atau R yang di ruangan keempat, bukan. Ya, oke? Untuk cembung. Oke, pantulkan kembali. Karena dia di sini maya, berarti kita harus buat garis putus-putus di sini. Nah, arah garisnya berarti dia masuk ke sini dan kembali lagi. Nah, seperti ini. Oke, bagaimana pembentukan bayangannya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, cuma ada satu kemungkinan letak benda untuk cermin cembung, yaitu dia berada di ruangan keempat. Oke, kita lihat. Ini sini F, sini R, F aksen, sini R aksen. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah ruangan pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga. Di sini ruangan keempat. Berbeda dengan cermin cekung tadi, bahwa ruangan satunya cermin cekung kan ada di sini. Ini kedua, ini yang ketiga, dan di sini yang keempat. Tapi untuk cermin cembung, karena dia memang sifatnya bernilai negatif, ya, untuk kalau misalnya dimasukkan untuk mencari nilai fokusnya, maka ruang pertama ada di dalam cermin. Oke, seperti itu ya. Nah, kemungkinan letak bendanya cuma satu, yaitu di ruangan 4. Kenapa? Karena dia adalah nyata. Nggak mungkin bendanya ada di maya. Nggak bisa masuk bendanya. Berarti kita buat bendanya ada di ruangan ruangan keempat. Nah, cara membuat pembentukan bayangannya, kita pakai sinar istimewa pertama. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, lurus, seolah-olah dipantulkan melalui titik fokus. Karena dia di sini seolah-olah, berarti kita buat dia putus-putus. Oke, seperti ini. Kemudian saya pakai yang R lagi, sinar istimewa yang ketiga. Oke, kita pakai arahnya. Sinar istimewa yang ketiga, di mana sinar yang datang akan dipantulkan masuk ke R-nya. Nah, kita harus lurus. Oke, seperti ini. Dengan garis masuk, kemudian keluar kembali. Ya, karena di sini maya, maka kita buat dia putus-putus. Nah, di mana letak bayangannya? Kita bisa melihat di sini ada perpotongan. Jadi, untuk mencari bayangan, kita hanya mencari potongan dari dua garis istimewa. Nah, di sini ada terpotong, berarti di sini ada letak bayangannya. Oke. Nah, seperti teori yang tadi, ruangan benda ditambah dengan ruang bayangan sama dengan 5. Ruangan bendanya ada di 4, maka ruangan bayangannya ada di 1. Berarti teorinya benar, terbukti. Maka sifat bayangannya di sini bisa kita lihat, karena dia berada di dalam cermin, maka dia adalah maya. Dia tegak seperti dengan bendanya, maka tegak, dan dia bentukannya lebih kecil, berarti dia diperkecil. Oke. Jadi begitu saja untuk pembentukan bayangan pada cermin cembung. Tidak seperti cermin cekung yang bisa pindah dari ruangan 1, bendanya di ruangan 1, 2, atau 3. Tapi untuk cermin cembung cuma ada satu kemungkinan, yaitu bendanya berada di ruangan keempat. Oke, cukup sekian dari saya. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan di komen, dan like kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat, agar kalian bisa saling belajar bersama untuk memahami materi tentang pembentukan bayangan pada cermin datar, cekung, dan cembung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.